Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati para sesepuh RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian, yang kita hormati juga Pak Ketua RT, Pak Sekretaris, dan seluruh pengurus RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian, serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di halaman TK Al-Hidayah RW 3 Kelurahan Ngalian ini dalam rangka halal bihalal RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian. Semoga kehadiran kita di acara halal bihalal ini dapat mempererat tali silaturahim di antara warga RT 03 dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya minta maaf karena saya terlambat. Saya itu memang sudah beberapa lama ini lutut itu agak sakit kalau untuk berdiri dan berjalan. Tapi tadi malam itu tiba-tiba sampai pada level tidak bisa berjalan. Jadi cucu datang itu saya turun dari tempat tidur itu tidak bisa menapak kaki saya. Tadi pagi makanya saya langsung menyampaikan ke anak, ini saya kondisinya begini, ini saya udah tukang pijit, mudah-mudahan sih bisa baik. Tapi kamu siap-siap ya, kalau barangkali saya tidak bisa ya kamu yang isi kajian. Alhamdulillah tadi pagi dipijit kok, meskipun sakit bisa melangkah. Kalau tadi malam itu begitu tuh mendapat langsung jatuh, tidak kuat sama sekali untuk menahan. Tidak tahu sebabnya tiba-tiba. Dan permohonan yang kedua, ini Bu Edi minta izin ya, karena tadi malam jam 2 itu harus berangkat ke Malaysia ya, sehingga ini tidak bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya saya itu ya sudah bingung ketika harus berbicara di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa yang mau disampaikan karena sudah saking seringnya ya, tapi ya apapun yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, halal bihalal yang sekarang ini kita lakukan ini memang sudah menjadi tradisi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan ini dilaksanakan setelah umat Islam selesai melaksanakan kewajiban berpuasa penuh selama sebulan Ramadan.
Inti halal bihalal saya kira kita semua sudah tahu, tidak ada lain adalah meminta maaf kepada orang lain dan kita juga memberikan maaf kepada orang lain. Tentu saja ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa baik. Kenapa? Karena kita ini sebagai bangsa Indonesia masih diberi kejernihan nurani, yakni dengan mau minta maaf. Minta maaf itu jangan dikira merupakan hal yang mudah, susah. Kalau tidak ada acara halal bihalal, barangkali mungkin belum tentu kita itu mau minta maaf kesalahan pada orang lain atau mau memaafkan kesalahan pada orang lain. Ya alhamdulillah dengan adanya tradisi halal bihalal ini, lalu kita ini kok kemudian menjadi mudah gitu ya untuk minta maaf dan memberi maaf. Bahkan malahan ya, sampai seringkali itu meminta maaf atau memberikan maaf kepada orang yang tidak pernah ketemu dengan kita sekalipun ya. Tidak pernah bergaul sekalipun. Pokoknya asal lebaran intinya ya minta maaf dan memberikan maaf. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Dan yang namanya memaafkan khususnya ya, itu dalam ajaran agama Islam merupakan hal yang diperintahkan oleh agama, bahkan sebagaimana yang tadi dibacakan di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu, memberikan maaf kepada orang lain itu merupakan salah satu ciri yang terpenting dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam dimensi sosial horizontal. Sebab ciri takwa itu banyak sekali. Baik itu yang berhubungan dengan dimensi individual vertikal maupun dalam hubungan dengan dimensi sosial horizontal. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'annya wal'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan malahan dalam kaitannya dengan memaafkan kesalahan orang lain ini termasuk kesalahan orang yang menzalimi kita ya, yang berbuat salah betul-betul dengan kita. Kita itu kan kadang-kadang maafkan itu kan kadang-kadang hanya sekedar verbal saja ya. Tapi sesungguhnya ya mestinya memaafkan itu ya sungguh-sungguh. Bahkan sekali lagi tuntutan Nabi kita itu memaafkan itu termasuk kepada orang yang menzalimi kita. Barangkali kita sudah sering itu mendengar hadis yang menyatakan ya, ada 3 itu perintah Nabi yang itu semuanya sulit gitu. Yang pertama itu sil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman zalamaka. Jadi Nabi kita itu merintahkan pada kita yang pertama hendaknya menyambung silaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim dengan kita. Ini tidak mudah ini. Orang tuh biasanya ya mengunjungi orang lain itu ya kalau
dia berkunjung ke kita, kita membalas. Tapi perintahnya Nabi tidak begitu, ya. Kita itu justru diminta untuk menyambung silaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim dengan kita. Dalam hadis yang lain itu Nabi menyatakan, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza qata'at rahimu wa salaha. Yang disebut dengan silaturahim yang sungguh-sungguh itu bukan kok bil mukafi, artinya sekedar membalas silaturahim orang lain. Justru yang dimaksud dengan silaturahim yang sungguh-sungguh itu adalah ketika ada saudara kita yang memutus tali silaturahim dengan kita, kita mau menyambungnya. Kira-kira sulit atau sulit itu? Sulit, ya, sulit. Ya. Yang banyak itu ya kalau orang berkunjung ke kita balas berkunjung. Ya itu sudah baik, itu sudah semestinya memang itu. Tapi sesungguhnya tidak hanya itu yang dituntut terkait dengan silaturahim. Yang kedua, itu perintah Nabi, wa'ati man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Nah, lagi-lagi ini juga tidak mudah ini. Biasanya kita itu ya senang memberi kalau ada orang memberi kepada kita. Dan itu baik memang. Saling memberi itu baik. Tapi mestinya yang kita beri itu tidak hanya yang juga biasa memberi pada kita, termasuk orang yang tidak pernah memberi pada kita pun juga kita beri. Meskipun ini juga tidak mudah. Tidak mudah itu berarti ya alias sulit. Ya. Nah yang ketiga, yang ada kaitannya dengan halal bihalal itu adalah wa'fu amman zalamaka. Ya. Memberikan maaf terhadap orang yang menzalimi kamu. Dan ini tidak mudah. Lebih-lebih kalau kita ini punya kekuasaan, punya kemampuan untuk membalas. Ya. Nah, tapi sekali lagi memang perintah agama itu memberikan maaf. Dan kalau orang itu bisa memberikan maaf kepada orang yang bersalah dengan kita, itu kita tidak hanya disebut sebagai orang yang bertakwa, tapi sebagai orang yang ihsan juga, orang yang berbuat baik. Ya. Itu sebagaimana yang tadi disampaikan dalam surat Ali Imran ayat 133 yang sudah dibacakan tadi oleh Qori tadi, yang diinformasikan oleh Bu Wisnu tadi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ya, yang menarik ya, di dalam Al-Quran itu istilah maaf itu disampaikan oleh Allah dalam beberapa term, dalam beberapa istilah. Ya. Dalam salah satu ayat Al-Quran yang sebenarnya ini memang dalam kaitannya dengan hubungan keluarga, ya. Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa di antara pasanganmu, ya, sengaja saya tidak menggunakan istilah istri, ya. Seringkali terjemahannya istrimu, tapi yang lebih tepat sebenarnya pasanganmu. Artinya kalau istri berarti ya suamimu, kalau suami ya istrimu, begitu. Jadi pasanganmu. Dan sebagian dari anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Ya. Musuh di sini dalam artian ya yang menghalang-halangi seseorang itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kamu waspada, kamu hati-hati, jangan turuti mereka. Ya. Nah, yang menarik itu adalah bagian berikutnya ini.
Kalau toh meskipun pasangan kita atau anak kita itu kok dalam kondisi menjadi musuh sekalipun bagi kita, atau setidak-tidaknya katakanlah menjadi istri yang kurang baik atau anak yang tidak baik begitu, ya, itu Allah kok memberikan resep. Itu tidak boleh kemudian lalu dimarahi, tidak boleh lalu diberi hukuman, itu tidak boleh begitu. Jadi Allah menggunakan 3 istilah sekaligus yang sebenarnya kalau diterjemahkan secara terlek itu artinya ya maaf. Wa in ta'fu, tapi kalau engkau memberikan maaf. Wa tasfahu, dan kau juga memberikan maaf juga. Wa taghfiru, artinya juga maaf juga. Jadi ta'fu itu ya kalau terjemahkan letternek ya bisa berarti maaf. Tasfahu itu juga bisa berarti maaf, banyak arti yang lain. Taghfiru juga berarti maaf juga. Nah tentu saja memang kemudian lalu meskipun toh ini sering diterjemahkan dengan maaf, dan kalau saya coba memang mencoba tadi misalnya kalau kita pakai Google Translate itu ya misalnya ya, kalimat itu kita taruh di dalam bahasa Arab lalu kemudian kita klik dalam bahasa Indonesia itu ya ketiga-tiganya artinya memaafkan. Ketiga-tiganya memaafkan. Tapi oleh para mufassir yang namanya tasfahu, ta'fu, taghfiru itu diberi penjelasan dengan berbagai macam penjelasan. Ya. Nah saya tidak mengutip kitab-kitab tafsir, tapi saya ingin menyampaikan penjelasan dari salah seorang kiai yang bisa kita lihat kajiannya ya, bisa kita dengarkan kajiannya ketika menjelaskan 3 istilah maaf ini ya. Dan itu sederhana dan itu mudah dipahami ya. Jadi yang pertama, wa in ta'fu itu ya maaf dalam pengertian kita sehari-hari. Maaf itu ya maaf seperti itulah, kita tahulah arti kata maaf itu apa ya. Nah yang menarik itu yang tasfahu itu. Tasfahu itu bisa diartikan macam-macam ya. Oleh para mufassir itu ada yang mengartikan engkau tidak memarahi, tidak menghukum, engkau berlapang dada ya, macam-macam. Tapi Kiai Sairozi ini memahami tasfahu itu dengan bertemu atau musafahah itu loh. Musafahah itu kan juga satu akar kata dengan tasfahu itu. Sofahah itu. Berjabat tangan gitu. Ya. Lalu yang ketiga itu taghfiru itu kalau dalam banyak kita tafsir itu kita temukan kalau arti sesungguhnya itu menutupi. Tapi Kiai Sairozi memberikan penjelasan dengan melupakan. Nah jadi maaf itu ternyata ada 3 unsurnya itu ya. Jadi yang pertama yang memaafkan itu sendiri, yang kedua itu mau bertemu dengan orang yang salah dengan kita, dan yang ketiga itu mau melupakan apa yang menjadi kesalahan dia. Jadi sepertinya 3 ini merupakan ini ya, seperti merupakan level di dalam memberikan maaf gitu. Biasanya kan ada ya, orang itu kalau sudah punya salah dengan orang lain ya, memaafkan aja tidak bisa ya. Pokoknya tidak bisa memaafkan. Pokoknya sampai kapanpun saya tidak bisa memaafkan. Tapi kadang-kadang orang sudah bisa maafkan. Oh iya, sudah saya maafkan. Tapi meskipun sudah maafkan, untuk bertemu itu belum tentu bisa loh Mas Ilo ya. Ya. Jadi meskipun toh sudah memaafkan, untuk ketemu itu masih belum mau itu, belum bisa itu. Ya. Misalnya di masjid ketemu ya
ya misalnya wis kono ning nggon soft kono ya mesti golek soft liyane kan, kira-kira begitu. Atau misalnya ketemu di jalan gitu ya direwangi balik itu kira-kira tuh golek jalan liyane kira-kira ya. Nah orang sedang lagi bermusuhan itu. Ya. Seperti itu. Jadi orang itu seringkali sekali lagi ya, meskipun toh sudah bisa maafkan, tapi belum tentu bisa bertemu tadi, bisa bermusafahah tadi. Ya. Dan yang namanya musafahah itu bertemu itu, waduh, luar biasa itu ya. Nabi kita memang pernah menyatakan secara eksplisit ya, tasafahu yadhhabul ghillu an qulubikum. Hendaklah kamu mau berjabat tangan. Kalau kamu itu mau berjabat tangan, dalam satu hadis, kalau orang itu mau berjabat tangan itu akan diampunkan dosanya ya, sebelum jabat tangannya dilepas. Tapi dalam hadis yang sedang kita bahas ini, kalau kamu mau berjabat tangan dengan orang lain, maka hilanglah semua dendam yang ada di dalam hatimu. Jadi bertemu, bersalaman itu penting sekali. Ya. Jadi seperti ini pentingnya, karena di dalam halal bihalal ini kita mau tidak mau di samping mengucapkan permintaan maaf, ya, dan juga memaafkan, kita juga berjabat tangan. Ya, tentu saja yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Loh, orang itu kalau sudah mau berjabat tangan, insya Allah semua dendam hilang itu. Semua permusuhan hilang. Ya, baik. Nah yang ketiga, Bapak dan Ibu-ibu, adalah wataghfiru itu melupakan. Nah ini juga lebih sulit lagi ini. Orang itu bisa jadi suatu ketika sudah memaafkan kesalahan orang lain, bertemu juga sudah mau, tapi nakon melupakan itu tidak bisa. Wah, nak kapak-kapak ini raiso benglalek ya dulu. Sakitnya itu di sini, gitu ya. Ya, pokoknya tidak bisa. Kalau suruh melupakan tidak bisa. Piye kok lali, gitu ya. Mobil Innova indah, misalnya ya. Jadi misalnya ada teman atau saudara kok menipu kita, wah, wes dimaafke, maaf, salaman, tapi kon nglalek iki ora iso, wah, inovasi ji. Ya. Susah ya. Jadi melupakan, unsur memaafkan itu melupakan. Ya. Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris itu, to forgive is to forget. Memaafkan itu tidak lain adalah melupakan. Lah sing jenenge nglaleke masalah iki, apa meneh kok nglaleke salah wong kuwi angele setengah mati. Susahnya bukan main. Tapi itulah tuntutan agama seperti itu terkait dengan persoalan kesalahan orang lain itu. Ya, jadi kita harus mau memaafkan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, tapi sekali lagi ya, tadi saya katakan ya, sebenarnya memaafkan orang itu susahnya bukan main. Lebih-lebih kalau kita itu punya kekuasaan, ya, itu suruh memaafkan orang lain itu beratnya bukan main, ya, berat. Kadang-kadang kita itu juga berperasaan kalau memaafkan itu saja, kalau kita itu orang lemah gitu, ya. Gengsi, nah tepatnya gengsi ya, gengsi ya. Betul nggak itu Bu ya? Jadi memaafkan itu kenapa susah? Itu di dalam perasaan diri kita itu sering digelayuti perasaan gengsi tadi itu, ya. Perasaan kita itu kalau memaafkan orang lain itu kita jadi lemah itu. Loh enggak, justru malahan kalau kita bisa memaafkan orang lain, itu kita sungguhnya orang yang sangat kuat, itu berarti. Orang yang sangat kuat.
sebenarnya itu. Ya. Karena mampu mengalahkan ego kita sendiri. Ya. Sangat kuat berarti itu. Terus susahnya lagi ya, kadang-kadang kita itu juga berprasangka. Kalau memaafkan orang lain itu lalu kemudian khawatir, kok gek malah tambah dodro, ya gek kok tambah malah sakar PDW, gek tambah kemudian malah tambah kemaki, ya. Tambah apa meneh, ya terserah pokoknya. Intinya tambah tidak baik gitu. Itu ada kekhawatiran kita seperti itu. Padahal sesungguhnya ya, ini banyak penelitian yang sudah dilakukan secara psikologis ya. Orang itu ketika diberi maaf, itu malah potensi untuk menjadi baik itu lebih banyak ketimbang potensi untuk menjadi lebih buruk. Itu sudah hasil penelitian. Ya. Jadi kalau orang itu dimaafkan, jangan kita punya anggapan lalu khawatir nanti jadi tambah dodol itu enggak. Memang mungkin ada ya kasus yang diberi maaf dasar orangnya itu enggak karuan tambah dodol, oke. Tapi dalam banyak kasus dan ini sudah merupakan hasil penelitian itu pada umumnya orang kalau diberi maaf akan menjadi baik. Dan kalau kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad SAW, jelas sekali itu. Betapa Nabi itu justru karena lemah lembutnya, karena pemaafnya, ya, karena sifat kasih sayangnya, ya, itu malahan banyak orang yang semula musuh malah menjadi beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Kita kan sudah banyak sekali membaca itu ya. Adalah yang orang saben hari melempari kotoran kepada Nabi. Ya. Tapi Nabi maafkan. Ya. Saat ketika yang melempari ini sakit. Barang sakit, Nabi kaget. Loh, kalau ana sing melempari hari ini ya. Baru sakit Nabi dikunjungi ke rumahnya. Lah, yang dikunjungi itu mungkin agak tahu itu ya. Kalau ada kedatangan Nabimu datang itu ya. Mungkin dia sudah takutnya bukan main ya. Ternyata hanya berkunjung, ya. Menanyakan kondisinya. Karena kebaikan Nabi itu akhirnya masuk Islam itu. Beriman kepada Nabi. Jadi orang yang diberi maaf itu secara psikologis sangat dimungkinkan untuk menjadi lebih baik dibandingkan untuk menjadi lebih buruk. Ya. Jadi, Masya Allah sebenarnya memberi maaf itu manfaatnya luar biasa sesungguhnya. Ya. Itu bagi yang diberi maaf. Ya. Bagi kita sendiri yang memberi maaf itu Masya Allah loh ya, Bapak dan Ibu-ibu. Sudah juga banyak penelitian dilakukan kalau orang memberi maaf itu lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak memberi maaf. Baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Ya. Sudah ada penelitian-penelitian yang menyatakan misalnya kalau orang itu dendam, marah, ya, tidak bisa memberikan maaf pada orang lain, itu misalnya darahnya bergumpal-gumpal misalnya, lalu kemudian wajahnya merengut, ya, pasti merengut kan orang yang marah itu kan ya, merengut ya. Itu secara fisik gitu. Nah secara psikis orang yang tidak bisa memberikan maaf itu pasti akan dendam seumur-umur dan itu menyakitkan diri sendiri sebenarnya. Jadi sekali lagi Masya Allah ya, sehingga intinya memberi maaf itu luar biasa sebenarnya. Sebenarnya luar biasa. Ajaran agama, dan saya kira juga ajaran agama manapun ya, tidak hanya agama Islam, saya yakin ya, itu pasti mengajarkan memberi maaf itu. Ya. Nah mungkin bapak-bapak dan ibu lalu bertanya, lah sing salah piye? Kok malah sing dikon memberi maaf sing disalahi. Ya. Nah inilah indahnya ajaran agama itu ya. Jadi ajaran agama itu tidak pernah yang namanya perintah itu hanya untuk satu sisi, itu tidak pernah.
dalam kasus berbuat salah ini, sekali lagi ya, kepada yang disalahi, kepada yang dizalimi, itu perintahnya apa? Memberi maaf. Terlepas dari yang bersangkutan minta maaf atau tidak, itu kita diperintahkan untuk memberi maaf. Jadi kalau perlu itu sebelum orang minta maaf itu sudah kita maafkan semuanya, kalau perlu. Ya. Kita ikrarkan itu, ya. Itu. Tapi jangan lupa, bagi orang yang salah itu perintahnya adalah meminta maaf. Ya. Dan kalau bisa segera minta maaf itu, jangan dulu halal bihalal. Ya. Nah, kita ini kan juga jeleknya ya halal bihalal ini bagus ya. Tapi kemudian lalu jangan kemudian difahami, oh kalau begitu minta maaf itu nunggu kalau halal bihalal. Jangan. Iya nak umure dawa tekan halal bihalal. Lah nak ora. Nak sesuk terus langsung malaikat Israel teko wi. Jadi sedapat mungkin secepatnya minta maaf itu. Sebab kita tidak tahu usia kita ini. Ya. Padahal kalau kita punya salah kepada orang lain, tidak minta maaf, nanti di akhirat akan menjadi tanggungan itu. Ya. Akan masih dihitung oleh Allah, dituntut oleh Allah itu. Makanya saya kira sudah berkali-kali disampaikan ketika halal bihalal seperti ini, nanti di akhirat itu ada orang yang bangkrut. Ya. Ada al-muflis dalam bahasa Arabnya itu. Ya. Kenapa kok bangkrut? Ya karena dia punya kesalahan dengan orang lain, ya pernah memukul, pernah fitnah, pernah menyakiti. Ya. Meskipun toh dia itu ke akhirat dengan membawa pahala yang sangat banyak, itu nanti apa namanya? Pahalanya itu untuk membayar kesalahan-kesalahannya itu kalau belum dimaafkan sampai kemudian habis. Itu yang disebut dengan bangkrut. Ya. Dan saya kira itu sudah sering disampaikan oleh para kiai ketika halal bihalal. Jadi intinya sekali lagi bahwa yang bersangkutan yang salah itu harus minta maaf kepada orang yang bersalah. Sebab kita khawatir jangan-jangan kalau kita sampai tidak minta maaf nanti menjadi tanggungan di akhirat yang sampai-sampai itu nanti akan menggerogoti pahala-pahala kita sehingga kita menjadi bangkrut itu. Itu jangan sampai. Nah itulah jadi indahnya ajaran agama itu seperti itu ya. Jadi yang namanya perintah itu selalu ada apa namanya ya, ada khitobnya ya, ada sasaran tembaknya sendiri-sendiri ya. Jadi bagi yang salah perintahnya minta maaf, bagi yang disalahi perintahnya berilah maaf. Saya sudah sering mencontohkan ya, misalnya contoh yang lain itu terkait dengan hutang piutang misalnya. Hutang piutang itu kalau bagi orang yang berhutang perintahnya apa? Kalau bagi orang yang berhutang perintahnya apa? Bayar pun juga dengan segera. Tapi kalau bagi yang dihutangi perintahnya apa? Perintahnya tunggulah sampai dengan waktunya longgar. Ya. Bahkan kalau engkau mensedekahkan itu lebih baik. Lu coba seperti itu. Ya. Lu itu kan indah sekali itu. Ya. Lah sayangnya orang itu seringkali ketika melihat perintah agama itu salah menempatkan. Ya. Salah menempatkan. Jadi sing salah nganggo dalile sing disalahi nganggo dalile sing salah, ya. Atau yang hutang pakai dalilnya yang menghutangi pakai dalilnya yang berhutang, ya repot kalau begitu. Sing hutang ngomong, "Lho, ora ngerti apa Al-Qur'an kuwi, nek wong utang kuwi sing paling apik disedekahke." Nah, lah ya keliru ya. Lah yang satu juga begitu. Lho ki ngerti ra kuwi. Utang itu kudu segera dibayar. Nek dibayar nak mati mbah lho ning akhirat. Nah, enggak begitu ya. Jadi inilah ya di dunia ini kalau seandainya masing-masing orang itu bisa menempatkan diri pada posisi yang
tepat begitu ya dalam rangka menjalankan agama itu wah indah sekali. Ya. Tamu misalnya. Perintahnya kepada orang yang ditamoni apa? Perintahnya kepada yang ditamoni apa? Hormatilah tamu, ya kan? Tapi bagi yang bertamu, abbaif kal mayyit. Tamu ini seperti orang mati. Dia pakai karo sing di omah ya kudu nganut. Ojo diwawe. Oh, tamu teko-teko aku tamu ya kudu dihormati lho ya. Wah, keliru. Jadi sekali lagi ini apa namanya ya? Indahnya ajaran agama seperti itu ya. Jadi masing-masing perintah itu punya sasaran tembak sendiri-sendiri sehingga kita ini mari ya menempatkan pada posisi yang tepat terkait dengan persoalan perintah agama itu ya. Kalau kita memang punya kesalahan segera minta maaf, tapi kalau kita pada pihak yang disalahi kita yang memberi maaf ya. Dan Masya Allah itulah yang terjadi dengan halal bihalal, saling maaf memaafkan ya. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya kita semua ini apa namanya ya sebagai umat beragama maupun sebagai warga masyarakat ya ini apa namanya ya bisa memupuk tradisi yang sangat bagus ini ya, halal bihalal ini. Tetapi sedapat mungkin kalau bisa tidak semata-mata hanya sekedar simbolik. Ya, yang penting ada acara halal bihalal seperti ini sudah bagus ya. Tapi yang lebih penting itu tadi itu memang ya, kesadaran untuk mau minta maaf dan memaafkan kapan saja kepada siapa saja, ya itu, ya. Kalau bisa seperti itu, itulah yang tadi ya sudah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 itu sebagai ciri orang yang bertakwa. Nah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa itu yang dengan begitu ya dengan halal bihalal ini ya tadi kita karena ini rangkaian dengan Ramadan setelah kemarin kita sudah mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita yang terkait dengan hak Allah. Nah sekarang dengan halal bihalal ini dosa-dosa kita yang terkait dengan hakku adami, hak anak Adam juga diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan ampunan total dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.